Ada orang aku bisa bahasa semut. Ada orang aku bisa ngejar hujan. Ada orang aku bisa bergaul, bisa nongki-nongki sama malaikat. Ada orang aku digoda sama bidadari dari langit ketujuh. Ada orang yang mengaku menulis kitab. Ada orang yang bisa makan Tuhan dan Rasul ya. Wow, ironisnya orang ini adalah pendiri sebuah pesantren. The one and only Mama Gufron. Yes, kali ini gue ingin membahas seseorang ya. Banyak orang mengatakan orang ini sangat meresahkan. Tapi bagi gue, alih-alih meresahkan, beliau satu ini lebih ke terlalu guyon untuk meresahkan, guys. Terlalu guyon, terlalu lucu, terlalu mind blowing untuk kemudian ya kita nikmati aja gitu. Lumayan bikin kita ketawa, bikin kita lupa dengan penatnya dunia. Untuk menghibur kita, jangan terlalu diseriusi, guys. Siapakah beliau satu ini? Gufron Al-Bantani, pendiri pesantren, guys. Goks. Pendiri pesantren di mana banyak orang tua menitipkan anaknya untuk belajar agama di situ dan berharap kemudian hari lulus dari pesantren itu menjadi ustadz dan lain sebagainya. Minimal ilmu agamanya ada gitu. Siapa pendirinya? Gufron Al-Bantani, aka Mama Gufron. Kalian pasti udah tahu siapa Mama Gufron melihat clipper, melihat video-video beliau dengan berbagai pernyataan yang luar biasa kontroversial. Bahkan Fir'aun pun sungkem, guys, sama beliau satu ini, guys. Fir'aun ya hanya sebatas cuma berani mengaku dirinya Tuhan. Tapi Mama Gufron berani mengatakan Tuhan aja, Rasul aja dia makan. Goks. Dimakan, guys. Kita nggak tahu ya kata makan di sini tuh secara harfiah kah? Atau hanya secara istilah. Luar biasa, guys, Mama Gufron ini, guys. Buat yang belum tahu, jadi Tuhan menciptakan makhluk itu berbagai jenis ya. Yang paling gampang ada makhluk gaib. Kita ambil contoh seperti malaikat, jin, makhluk-makhluk yang tidak kasat mata, makhluk-makhluk yang metafisik ya, yang tidak bisa disentuh, dilihat begitu saja oleh manusia. Lalu ada makhluk nampak, makhluk yang kita bisa melihatnya, kita bisa menyentuhnya, makhluk-makhluk yang ya berbentuk fisik gitu. Manusia, hewan, dan lain sebagainya. Pokoknya makhluk-makhluk ciptaan Tuhan yang kita bisa lihat, kita bisa sentuh begitu saja. Tidak seperti makhluk sebelumnya ya, yang tidak nampak, yang gaib. Tapi rasa-rasanya gue jadi menduga ya, ini dugaan gue aja ya. Ada entitas baru, guys. Makhluk baru, mungkin bukan baru, tapi kita baru
mengenalinya, kita baru bisa mengklasifikasikannya gitu. Ada entitas baru bernama Mama Gufron. Makhluk yang gaib enggak, tapi disetarkan dengan manusia, punya kemampuan melebihi manusia pada umumnya. Tadi seperti yang gue jelasin ya, malaikat itu makhluk gaib, tidak nampak, tidak bisa kita lihat, tidak bisa kita sentuh begitu saja. Manusia, hewan jelas, kita bisa melihatnya, kita bisa menyentuhnya. Mama Gufron berada di antaranya, guys. Sebagaimana pernyataannya ketika entah sedang mengisi kajian kah, atau beliau satu ini sedang stand up komedi. Jadi Mama Gufron mengatakan bahwa suatu ketika pernah nongkrong bareng malaikat, circle-nya malaikat. Wow, bayangin guys, nongkrong bareng malaikat, circle-nya malaikat, dipanggil, digoda bidadari dari langit ketujuh. Wow, sungguh di luar nalar, sungguh sebuah keistimewaan, sebuah kemampuan yang jauh melampaui manusia pada umumnya, guys. Makanya gue jadi menduga apakah Mama Gufron ini adalah entitas baru di antara makhluk gaib, malaikat dan jin sebagainya, dan makhluk fisik, makhluk wujud nyata, manusia, hewan dan lain sebagainya. Di tengah-tengahnya ada Mama Gufron, mampu menjangkau keduanya. Wow, luar biasa bukan? Hujan dikejar, guys. Gue jadi menebak-nebak ya, semua yang dikatakan Mama Gufron ini apakah sebuah metafor, sebuah personifikasi, sebuah perumpamaan yang kita nggak sampai gitu, yang nalar kita nggak cukup untuk memahaminya, bahwa semuanya tidak dilakukan oleh beliau secara harfiah, entah secara istilah atau apapun itulah, yang intinya beliau tidak benar-benar melakukannya. Tapi kita manusia biasa dengan IQ normal manusia biasa tidak cukup mampu memahaminya, guys. Luar biasa Mama Gufron, pendiri pesantren, luar biasa. Ketika Mama Gufron menyampaikan statement fatwa yang begitu kontroversial, yang begitu di luar nalar, bisa mengejar hujan, bisa berkomunikasi, bergaul, nongki-nongki bersama para malaikat. Wow, bisa bahasa semut, bahkan seringkali memalsukan hadis, memalsukan ayat-ayat suci Al-Quran. Lalu muncul pertanyaan, kenapa orang seperti ini tidak dianggap menistakan agama, atau tidak ada yang melaporkan, atau kenapa seolah-olah pemerintah membiarkannya gitu loh? Kenapa nggak ditangkap, diamankan, atau lain sebagainya lah? Kenapa? Begini guys, ini mah dugaan gue aja ya, ini mah keyakinan gue aja ya. Seperti yang gue bilang di awal, bahwa orang ini tuh dianggap serius, tapi terlalu bercanda guys, terlalu guyon. Dibilang guyon juga, tapi mind blowing gitu. Jadi menurut gue, pemerintah hanya akan menindak, pemerintah hanya akan mengamankan seseorang atau kelompok bila mana melakukan sebuah tindakan yang serius mengancam stabilitas pemerintahan, serius melakukan makar, serius menjadi ancaman gitu loh, benar-benar meresahkan dalam konteks yang serius.
Mama Gufron ini tidak serius. Mama Gufron ini guyon, guys. Bercanda, guys. Dan pemerintah bersama dengan rakyat di dalamnya terlalu jenuh, terlalu lelah, muak. Tidak ada salahnya, guys. Beliau satu ini dipelihara, tanda kutip. Tidak ada salahnya beliau ini diberikan panggung untuk memberikan kita hiburan. Anggaplah stand up comedy versi dark, versi apa ya? Versi next level lah. Gitu, guys. Jadi kalau kalian bertanya kenapa orang seperti itu tidak dipenjara, tidak diamankan oleh pemerintah, ya kan tadi. Negara ini, bangsa ini butuh hiburan. Atau setidaknya memancing ya daya berpikir kita. Apakah kita bisa berpikir kritis menyikapi orang seperti itu? Apakah kita menganggapnya wah ini mah guyon, udah abaikan aja lah, atau nikmatin aja, ketawain aja? Atau kalian tipe yang wow, percaya, tunduk patuh mengikuti beliau? Luar biasa. Ini udah lebih daripada mengaku nabi. Ini udah lebih daripada mengaku Tuhan. Luar biasa. Bagaimana statementnya Tuhan dan Rasul aja, atau mohon maaf nih, Nabi Muhammad bahkan berani dia sebut, guys. Dia makan katanya. Luar biasa. Kok bisa ya orang seperti itu menjadi pendiri pesantren? Dan gua nggak tahu juga apakah pesantrennya cukup ramai, apakah para santri di sana mengikuti beliau, percaya sama beliau, tunduk patuh kepada apapun yang disampaikan oleh beliau. Jadi merasa Mama Gufron adalah sosok kiai yang alim gitu, yang soleh, yang berilmu, dengan segala keilmuannya bisa melakukan hal-hal yang nyeleneh tadi ya. Tapi jangan-jangan para santrinya pun berpikir seperti gua ya, bahwa Mama Gufron tuh bercanda, guyon, guys. Jadi ketawain aja gitu. Terlepas daripada itu, gue nggak tahu pasti apa yang terjadi pada Mama Gufron di masa lampau. Apakah pernah kepleset lalu jatuh kepalanya duluan, atau terlalu lama bertapa, atau terlalu cerdas seseorang. Ingat, guys, apapun yang berlebihan tidak pernah baik. Minum kebanyakan kembung. Makan kebanyakan muntah, kecuali lu Tan Boy Kun. Bertapa mencari ilmu terlalu gila, terlalu berlebihan, maka lu akan jadi Mama Gufron. Oke lah, kita santai-santai aja pada video kali ini ya. Gue memang pengen membahas sesuatu yang ringan, yang guyon aja seperti Mama Gufron. Semoga bermanfaat. Hope you enjoy and see you in my next video. Sehat dan sukses selalu. Ngops lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.